Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas anugerah-Mu hari ini. Kami boleh beribadah menyembah Engkau meskipun kondisi kami masih diliputi atau dikitari oleh wabah pandemi COVID-19. Dan teristimewa Tuhan, kami boleh menyaksikan karunia Tuhan lewat peneguhan Sidi, anak-anak-Mu, yakni Beni Gideon, Franklin Anggiat Marbun, serta Saudari Tirta Claudia Elvira Toroilu. Betapa indahnya kasih karunia Tuhan yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi, percayalah, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menuruti firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertama-tama saya ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dalam kebaktian, hadir di Kapel Cikini ini. Salam. Juga saya ingin menyapa saudara-saudara keluarga yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, bahkan juga barangkali mengikuti dari kampung. Kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara semua. Salam. Selamat kepada Beni, Anggi, dan Vira.
saudara-saudari sudah diteguhkan menjadi sidi gereja, artinya menjadi jemaat yang dewasa. Dan ayat-ayat tadi adalah pegangan. Jadi ayat itu kalau bisa dihafal, ya, kalau bisa dihafal, ya Ben ya, harus dihafal, Anggi dan Vira itu harus dihafal. Karena ayat itu bukan cuma sekedar hiasan, itu diberikan dalam sebuah permenungan dan pergumulan. Lalu kemudian disampaikan kepada saudara-saudara, kata Tuhan kepada Beni Gideon, rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Jadi kalau roh Tuhan sudah memimpin, tidak ada yang bisa menghalangi. Kemudian untuk Franklin Anggiat Marbun, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Selama Anggi takut, malaikat Tuhan akan menjaga. Ya, jadi tidak usah khawatir dengan kehidupan ini, apalagi sekarang kan masih kita ketakutan, cemas dengan kondisi pandemi COVID-19. Dan Vira, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Pegang ayat-ayat ini dan Tuhan akan memberikan pertolongannya sesuai dengan ayat-ayat itu. Tentu ayat-ayat lain juga akan kita dengarkan dan kita baca menjadi pegangan, tetapi khusus dalam peneguhan sidi ini, itulah ayat dan kekuatanmu berdasarkan firman Tuhan yang sudah diberikan. Jadi sekali lagi semangat, selamat ya untuk peneguhan sidi saudara-saudari, dan selamat juga ya kepada Amang dan Inang dan saudara-saudara dari Anggi. Kemudian selamat ya buat pendamping dari Beni, ada Mei dan saudara-saudara juga boleh hadir. Selamat ya buat Vira dan terutama saudara-saudara, mungkin mamanya Vira menyaksikan dari kampung. Selamat buat Ananda Vira yang sudah di sini hari ini. Selamat juga buat pendamping dari kita bersaudara, ada Ul, ada Reni, pendamping daripada Vira, dan semua kita yang hadir ini adalah pendamping dari mereka. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bertiga, berjuanglah dalam iman. Berjuang terus dalam iman, jangan goyah apapun yang terjadi. Sebab begini, beberapa hari lalu saya mendapatkan kiriman kisah. Seorang teman pendeta di Malaysia mengirimkan saya suatu kisah tentang Perdana Menteri Britania Raya Inggris yang memerintah tahun 1940 sampai 1945. Namanya Winston Churchill. Sekali waktu Winston Churchill berkata begini, someday I took a taxi to BBC office for an interview. Jadi sekali waktu saya pergi mengambil taksi untuk pergi ke BBC dalam rangka interview. When I arrived, I asked the driver, wait me for 40 minutes. Jadi dia meminta si driver ketika sampai di tujuan, tunggu saya 40 menit. Sesudah itu saya akan kembali. Tetapi apa kata si sopir itu? I'm sorry sir, I have to go home to listen Winston Churchill speech. Jadi dia bilang, saya mohon maaf tidak bisa menunggu Anda, sebab saya harus pergi ke rumah mendengarkan pidato dari Winston Churchill. Winston Churchill bilang, because his itu Pak gembira ya, dia benar-benar ingin mendengarkan pidato saya. Dan oleh karena itu dia mengatakan, so I took out 10 pound, ya, 10 pound and give him. Jadi saya kemudian mengambil dari saku 10 pound sterling, waktu itu sangat mahal ya, dan memberikan kepadanya. So what happened? When he collected the money, he said to me, sir, I wait you 4 hours and let Winston Churchill go to hell. Coba bayangkan, jika dia menerima uang banyak, dia bilang, Tuhan saya akan tunggu berapa lama pun
Dan biarkanlah, ya kan? Biarkanlah Winston Churchill, kalau bahasa letternya go to, pergi ke neraka. Tapi istilahnya kalau orang Belanda bilang farek dengan Winston Churchill, ya kan? Lalu Winston Churchill bilang begini, coba lihat, you can see how principle modified against money. Coba Anda lihat bagaimana prinsip-prinsip kita bisa berubah karena uang. Dan karena itu dia bilang, nation sold for money, family separate karena uang, berantakan karena uang, dan yang lain-lain uang. Teman pendeta akan maybe our church sold for money. Mungkin juga gereja kita bisa dijual gara-gara uang. Dan saya ingin melanjutkan, bukan cuma menjual gereja tapi menjual iman. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Semoga tidak terjadi kepada saudara Beni, Anggi, dan Tirta. Ada amin? Doakan supaya mereka kokoh dalam kehidupan. Saudara, pembacaan hari ini mengisahkan Barnabas dan Saulus yang diutus menjadi pemberita Injil. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan ada nabi dan pengajar. Yang pertama bernama Barnabas, yang kedua adalah Simeon, yang ketiga adalah Lukius. Ya, kemudian ada Menahem, ada Saulus yang dulu yang kemudian disebut Paulus. Nabi-nabi ini lalu berpikir bahwa Injil harus diberi. Kemudian mereka menumpangkan Roh Kudus dan Saulus. Itu sebabnya dikatakan karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Seleukia ini mirip-mirip satu kampung di Sulawesi, Salokaia, ya, kampung Papa Indah, ya. Itu jangan diambil dari Seleukia, ya. Kita tidak tahu, ya. Mungkin ada utusan dari Seleukia dulu ya, ratusan tahun yang lalu datang di Salokaia. Orang Poso lalu ejanya bukan Seleukia tapi Salokaia. Itu kampungnya Papa Indah. Itu salah satu kampung Amang dan Inang di Poso. Itu kampung yang luar biasa, ya, di pinggir danau. Nah, jadi berangkatlah mereka ini karena tuntunan Roh Kudus untuk melaksanakan pekerjaan. Dan pekerjaan mereka hebat. Nah, saya kira ini perlu kita renungkan. Kayaknya gereja mulai kehilangan misi pemberitaan Injil. Karena di gereja-gereja udah jarang istilah pekabar Injil. Rata-rata adalah pendeta yang melayani jemaat yang sudah jadi. Seperti ini di Gloria Jakarta. Kebanyakan gereja tenaga pelayan lebih banyak kepada jemaat. Bukannya itu nggak penting karena iman jemaat juga harus dirawat. Tetapi kita lupa ada satu pekerjaan gereja yang tidak boleh dilupakan, yaitu pekabaran Injil. Memberitakan Injil mereka percaya supaya menjadi percaya. Kalau di HKBP ada guru Injil, ya, guru Huria, guru Injil, tapi juga lebih jemaat. Di tempat-tempat lain ada evangelis, tapi evangelis itu lebih fokus lagi ke jemaat. Harus yang disebut pekabar Injil pergi kemana-mana untuk Injil. Nah, itu gereja tidak lagi wajib seperti dulu. Kalau dulu kan pesat sekali gereja. Awal aja 1.000 orang yang bertobat, coba 3.000 orang yang bertobat, baru khotbah Petrus. Ya, sekarang coba kita lihat berapa yang kehidupan pelayanan gereja. Yang dari luar. Ya, kadang-kadang nihil. Ya, bukan berarti kita tidak melaksanakan tugas, melaksanakan. Kalau di GKST, Bapak Ibu Saudara, masih ada istilah penginjil. Jadi dulu sebelum waktu diurapi, ditanya juga mau jadi pendeta yang menggembalakan jemaat atau jadi penginjil, karena di daerah Sulawesi masih banyak daerah-daerah terasing.
daerah-daerah terpencil yang kemudian harus dijangkau dengan berjalan kaki kadang-kadang 1 hari, 2 hari. Ada teman lalu sebelum motor bisa tembus 3 hari. Itu daerah terpencil. Kita harus belajar bahasanya. Kita harus lakukan pendekatan. Dari gunung kemudian dituntun untuk bisa hidup sebagai orang kampung. Sudah gitu harus disupport bagaimana kehidupan mereka. Diajar bertani karena di sana bertaninya berpindah-pindah. Kalau habis panen di sini pindah lagi. Nah, apalagi kalau ada orang mati. Orang mati hari ini dikubur langsung mereka pindah karena tidak tempat di situ. Sehingga mereka berpindah-pindah tempat. Nah, teman-teman penginjil di sana itu bekerja setengah mati. Saya angkat topi kepada mereka. Mau bagaimanapun, mau pendidikannya bagaimanapun tidak lihat. Saya angkat topi, dia jauh lebih hebat dari saya yang hanya melayani orang yang ada di lingkungan yang kita jangkau. Memang pelayanan kita jauh-jauh, tapi masih ada di lingkungan. Mereka itu tempat yang terpelosok. Dulu ada kakak yang pendeta. Pergi karena tugasnya untuk pelayanan di wilayah-wilayah penginjilan. Pingsan. Ya, teman-teman pendeta bilang, kakakmu itu dulu pingsan. Abangmu itu dulu pingsan. Karena kepanasan. Saya sendiri dulu pernah, tapi bukan mengunjungi daerah penginjilan. Itu saya hanya mengunjungi jemaat yang jauh kerjanya, tempat kerjanya. Ada yang di hutan, ada yang di sawah. Nah, di daerah dulu saya melayani, sawah-sawah itu agak jauh tempatnya karena bukit-bukit. Jadi saya pergi pagi, lalu ada katekisasi pada jam 3. Saya pulang jam 11, mendekati jam 12. Orang tua bilang, jangan pulang siang-siang, panas. Saya bilang saya harus pulang karena saya harus katekisasi jam 3. Kalau saya pulang sekarang, itu saya sampai setengah 3. Lalu saya paksakan diri, saya pulang. Di tengah jalan karena panas tidak ada pohon, lalu saya pusing. Saya pusing, untung ada pohon bambu, saya pergi di situ. Lalu saya tergeletak di situ. Saya sadar-sadar sudah sore, sudah jam 5, dibangunin orang. Pak, bangun, bangun. Hah, jam berapa sekarang? Udah sore Pak, jam 5. Akhirnya katekisasi tidak jadi. Saya pikir saya pasti pingsan karena saya tidak sadar. Kalau saya masih sadar, saya pasti masih bisa bangun untuk kemudian berjalan pelan-pelan sampai di kampung. Saya pingsan karena memang panas ya. Itu baru jalan waktu itu belum sampai 10 km ya. Cuma karena lewat padang panas, pingsan begitu ya. Sadar-sadar dibangunin orang yang pulang yang tadi, mereka yang bilang jangan pulang, lalu mereka pulang, loh ketemu di situ. Saya ketiduran, tapi saya pikir saya pasti pingsan itu karena sebelum saya nggak sadar itu saya agak lunglai. Saudara-saudara, gereja-gereja sekarang mulai kehilangan spirit pekabaran Injilnya. Memang ada yang mengatakan begini, ya kan semua jemaat itu adalah pekabaran Injil, betul. Tetapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul pergi untuk memberitakan Injil? Kan tidak. Kabar Injil. Nah, hari ini Gideon, Anggi, dan Tirta, saudara-saudara adalah pekabar Injil. Karena Tuhan telah mengangkat saudara-saudara, meneguhkan, memberikan kekuatan dan anugerah. Jadi sembari melaksanakan pekerjaan, Anggi sudah kerja atau masih studi? Sudah kerja. Fira masih studi. Jadi sembari bekerja, sembari pikirkan, saya diutus. Bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan gampang. Manakala nanti sudah berhasil, barangkali sudah diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang uang sudah kita punya. Kadangkala kalau berhadapan dengan uang, kata Winston Churchill, our principle can modify, ya, against money. Jadi itu bisa berubah ketika berhadapan dengan uang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karenanya, saudara-saudara, Barnabas dan Saulus pergi, ya, dia pergi sampai ke Seleukia, lalu kemudian ke Siprus, kemudian di sana ada daerah yang kemudian Pafos.
Itu daerah-daerah yang jauh. Ada beberapa informasi yang mengatakan jarak dari daerah-daerah itu sangat jauh. Lalu kemudian mereka, pada zaman dulu belum ada transportasi seperti sekarang, masih sangat susah. Lalu mereka pergi, sudah berjalan jauh, lalu kemudian memberitakan Injil. Tiap hari mereka memberitakan Injil, berusaha di sinagoge. Jadi di sini masih bisa masuk di rumah orang Yahudi, di rumah ibadat orang Yahudi. Lama kelamaan, saya cerita sedikit, lama kelamaan dari sinagoge, dari rumah ibadat orang Yahudi. Karena dipikir mereka ini sama dengan orang Yahudi, masih diberi. Lama kelamaan, loh kok mereka lebih fokus kepada ajaran Yesus bukan kepada Taurat. Akhirnya Petrus ketika berkhotbah menyampaikan pengajaran di rumah ibadat Allah, ditangkap para pemimpin agama. Kan kalau kita baca kisahnya Petrus, lalu kemudian mereka diperhadapkan kepada para pemimpin agama. Mereka kemudian dilarang, mau dihukum. Tapi ada seorang yang bernama Imam Kayafas mengatakan begini, tolong teman-teman, jangan dulu dihukum, jangan dulu mereka dipenjara. Ya, jangan dulu dipenjara. Kalau ajaran mereka berasal dari dunia, akan habis dengan sendirinya. Tapi kalau ajaran mereka berasal dari Tuhan, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Sehingga mereka nggak dipenjara, hanya disiksa. Dulu dihukum cambuk, habis itu dibebaskan. Petrus berbahagia karena mereka mengatakan kami boleh menderita demi Kristus. Ya, demi Kristus. Kami boleh menderita demi Kristus. Jadi dan jangan mudah patah semangat dalam hidup ini. Sebab Petrus juga yang dalam bacaan ini, Barnabas dan Saulus adalah orang gigih dalam pemberitaan mereka dan diberkati. Dan diberkati. Ya, saya punya moto iman 3 yang namanya hidup dalam kasih. Orang percaya harus hidup dalam kasih, harus kuat kasihnya. Lalu saya menjabarkannya dalam 3 hal. Yang pertama, orang yang hidup dalam kasih Tuhan harus setia. Harus setia. Sebab kesetiaan itu adalah awal dari keberhasilan. Barang siapa setia pada perkara-perkara kecil akan setia pada perkara-perkara besar. Barang siapa setia pada hal-hal kecil akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Jadi kalau kita nggak berkembang dalam karir kita, pertanyakan apakah kita setia. Kerja sebelum waktunya, jangan pas waktunya. Kalau bisa sebelum jam 7 sudah ada di kantor. Pulang sebelum jangan sebelum waktunya, itu mah bolos ya. Terbalik itu pulang. Heren, jangan pulang sebelum waktunya. 30 menit atau 1 jam sesudah jam kerja. Itu pasti berhasil. Itu berhasil. Orang yang setia pada perkara-perkara kecil akan setia pada perkara-perkara yang besar. Itu hukum Tuhan. Itu akan dibuat Tuhan berkembang. Siapa yang setia pada hal-hal kecil akan setia pada tanggung jawab yang besar. Akan diberikan tanggung jawab besar. Yang kedua, tekun. Tekun itu rumus kesuksesan. Ya, dulu waktu saya S1 di Makassar, studi teologi S1, ada kawan kami nggak terlalu pandai. Kadang-kadang untuk buat masalah minta tolong sama kami. Jadi bantu dong. Ya, dia boleh dibilang agak apa ya? Agak bukan bodoh ya, nggak enak mau bilang bodoh ya. Tapi kalau umpamanya kita bilang ya agak kurang pandai lah. Tapi dia tekun, dia duluan selesai dari kita. Karena apa? Ada pekerjaan dia kerjakan, ada tugas dia kerjakan. Apapun yang diperintahkan oleh atau yang ditugaskan oleh dosen dia kerjakan. Dia minta bantu sama teman-teman sama kami, ini bagaimana cara mengerjakannya. Tekun, sehingga kami mengatakan di dunia ini tidak ada orang bodoh, tidak ada orang pandai. Kalau mau berhasil cuma butuh satu hal, tekun. Jadi kalau mau hidup dalam kasih, bukan itu dalam ketekunan saudara-saudara. Di kantor juga begitu. Tekun, lakukan. Enggak usah bilang, kenapa bos ini? Kenapa pak? Saya terus. Jangan. Lakukan saja. Lakukan saja. Dan yang ketiga prinsip iman saya kalau mau hidup dalam kasih adalah tulus. Tulus membereskan segala perkara. Saya pernah melihat orang yang masalahnya besar tapi karena hatinya tulus selesai. Memang dia bergumul,
berdoa terus-menerus minta kita untuk mendoakan dia, tapi akhirnya selesai. Ada orang yang perkaranya tidak besar, tapi nggak selesai karena marah-marah, mau menyalahkan inilah, menyalahkan itulah. Oh jangan seperti itu. Jadi Beni dan Vira harus fight ya dalam hidup ini, ya. Nah, pasti Beni punya cita-cita kan? Saya doakan sukses. Anggi juga begitu ya, supaya dia menjadi orang besar ya, Amang Inang ya, menjadi orang yang hebat. Vira, kamu nanti katanya mau S2 di Korea ya, mau jadi orang Korea dia. Saya doakan, kami doakan, saudara-saudara akan berhasil. Nah, dikatakan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus, lalu kemudian mereka mendapat masalah. Ada satu orang yang hidupnya atau pekerjaannya disebutkan di sini gak enak, tukang sihir. Tapi dia dekat sekali dengan gubernur. Hebat itu kan, tukang sihir dekat dengan gubernur. Ini mirip-mirip ada dulu tukang santet di Jakarta ini dulu. Ya, tapi saya nggak usah sebut namanya ya. Dia sempat memberikan kesaksiannya di sebuah gereja dulu. Nah, dia itu tukang santet, tapi dekat dengan para pejabat. Dekat dengan para pejabat. Untuk apa? Kalau pejabat itu punya lawan, tolong santet Ibu Ros katanya. Ya, disantet, mati. Itu di video dia bersaksi, mati disantet. Jadi dia dapat duit dari situ, dapat uang banyak dari situ. Tetapi dalam kesaksiannya begini, yang gak bisa saya santet adalah orang Kristen. Banyak musuh-musuh dari pejabat orang Kristen disuruh santet, gak bisa. Disantet dari jarak jauh, kok gak mati-mati, malah dia kecapean, gak mati-mati. Oh puji Tuhan ya. Jadi jangan takut disantet. Oh rupanya orang Kristen gak bisa disantet. Kalau ada yang bisa disantet berarti imannya gak kuat ya. Berarti imannya gak kuat, gak bisa disantet. Lalu apa yang dia bilang? Karena itu sudah order dari penguasa, dari pejabat, akhirnya dia pakai cara manual, door. Kalau bukan door, tusuk. Dia sewa orang lain dia pergi sewa untuk door atau tusuk. Itu orang Kristen ya. Pakai cara yang santet nggak bisa, pakai cara manual ya, baru bisa. Ya, tapi dia akui itu orang Kristen nggak bisa disantet. Jadi Paulus dan Barnabas menghadapi orang yang bernama Bar-Yesus. Bar-Yesus itu kalau diterjemahkan artinya anak Yesus. Ya, dulu orang yang punya nama Yesus banyak, tapi anak-anak kita jangan dikasih nama Yesus ya, janganlah. Ada dua yang gak boleh dikasih nama. Yang pertama Yesus, yang kedua Yudas ya. Jangan kasih nama Yudas ya. Nanti Ben kalau ada anak jangan kasih nama Yudas ya. Itu kalau Beni kasih nama Yudas berarti Beni gak baca Alkitab. Yudas itu kan pengkhianat. Kalau Petrus masih boleh, kita punya penatua Petrus kan. Dia juga adalah pengkhianat tapi dia bertobat. Ya. Nama saya juga, nama saya Pinehas, itu tukang colong, tukang ambil daging persembahan. Ya kan? Kalau Imam Eli lagi memberikan persembahan, dia tukang colong. Pergi diam-diam dia ambil itu persembahan korban-korban itu, tukang colong. Ya. Lalu saya tanya sama bapak saya sudah pernah cerita, Pak, dari sekolah minggu tadi kan dicerita mengenai Hofni dan Pinehas. Lalu dicerita bahwa Pinehas dan Hofni itu tukang colong persembahan. Teman-teman saya bilang, Pak pancuri kau tukang nyolong katanya saya. Saya marah, lalu saya bilang, Pak, kenapa nama saya dikasih nama Pinehas? Itu kan Pinehas tukang colong persembahan. Kau diam saja. Yang penting namamu ada dalam Alkitab. Wah, yang penting ada dalam Alkitab. Dulu orang tua kalau namanya dari Alkitab masuk surga ya, masuk surga. Iya, padahal pencuri. Saudara-saudara, kemudian Bar-Yesus ini melakukan langkah-langkah untuk menghambat pelayanan pekabaran Injil Barnabas. Dan bukan cuma sekali dua kali, terus menerus. Bahkan kita baca konteksnya, dia pakai ilmunya karena dia memang tukang sihir. Dia pakai ilmunya. Lalu kemudian para pekabar Injil mengatakan, di situ dikatakan pada ayatnya yang keberapa tadi ya? Ya, saya harus baca itu ayatnya yang keberapa. Di dalam bahasa Yunani nama Bar-Yesus itu adalah Elimas, orang yang sama ya.
Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus ini? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta." Ya, kalau dalam, maaf ya Amang Inang ya, saya pakai bahasa dari daerah saya. Kalau dalam bahasa Poso tidak pakai kata iblis, di sini pakai kata iblis. Tahu kalopu-lopu, muli tahu bale paru. Wah, itu sudah kelakuan iblis itu. Kalau dalam bahasa Poso, ini ayat tadi, tahu kalopu-lopu, muli tahu bale paru. Baru kemudian ada hukumannya. Jadi orang kalau kalopu-lopu itu tukang tipu. Jadi jangan lakukan itu ya dalam segala perkara. Tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Lalu apa yang terjadi? Hukuman Tuhan datang. Jadi saudara-saudara, iblis adalah musuh Injil. Tapi jangan takutkan. Tadi saya sudah ceritakan, orang Kristen kalau disantet nggak mempan. Nggak mempan. Ya. Kemudian kalau di rumah kita ada penghuninya, kan ada orang yang bilang, "Pak, rumah itu ada penghuninya kayak model serigala." Wih, keren dong saya model serigala. Dibilang rumah saya kamu dong. Ada juga yang bilang, ibu itu kayak ada pengikutnya. Setiap kali saya ketemu ibu kayak ada harimau di belakangnya. Oh, keren dong. Ya kan? Keren dong. Ya itu. Tapi oke lah. Mungkin orang ada yang punya ilmu, ada yang mengikuti. Tapi saya mau mengatakan begini, kadang-kadang rumah kita itu dianggap punya penghuni. Dulu kami tinggal di Depok, kata orang-orang di situ, punya rumah ini selalu jadi apa daripada bayangan-bayangan, katanya ada hantu yang suka lewat di situ. Bapak tidak takut? Tidak. Bapak tidak diganggu? Tidak, saya bilang. Tidak diganggu. Saya lagi di Ciledug, tempat kami juga dulu ada penghuninya. Kami ada beli rumah di Pamulang, itu tukang, waduh Pak, di sini banyak penghuninya. Itu rumah dulu kami beli tahun 2007, kami nggak tengok-tengok rusak. Lalu setiap anak-anak lewat di situ nangis. Satpam bilang begini, "Pak, diperbaiki dong rumahnya." Anak-anak nangis, bahkan banyak orang yang bilang di situ ada penghuninya. Akhirnya kami renovasi, sudah selesai, sudah dibagusin. Tukangnya bilang, "Pak, banyak sekali penghuninya." Tapi ponakan saya tidur, tidak ada apa-apa. Waktu isolasi kemarin saya kena COVID bulan Juli lalu, isoman di situ saya dengan Audrey yang pegang live streaming, nggak ada apa-apa. Ya memang was-was juga, nanti jangan-jangan muncul ini, ya kan? Katanya dari lantai 2 ke lantai bawah itu naik tangga. Ya, kayak Yakub aja. Yakub kan bermimpi. Dia dalam mimpinya ada tangga dari bumi ke langit. Yang naik turun itu malaikat. Ini yang naik turun hantu. Hantu. Saya tidur, saya lihat-lihat. Lama-lama karena isolasi ada hampir 3 minggu, lama-lama jadi biasa. Nggak ada. Yang penting kita beriman. Bangun pagi berdoa, sebelum tidur berdoa. Kalau bangun pagi tidak berdoa, sebelum tidur tidak berdoa, disitulah hantu-hantu akan merasuki pikiran kita. Kemudian dikatakan oleh Paulus dan Barnabas, Paulus bilang, "Kamu akan buta. In the name of Jesus, kamu buta dalam nama Tuhan Yesus." Jadi besok-besok kalau ada yang mengganggu pelayananmu atau ada roh-roh yang kemudian mungkin merasukimu, berdoalah, "Tuhan, dalam namamu yang kudus, aku mohon, hancurkan dan jauhkan kekuatan-kekuatan yang mengganggu hidup kami. Apalagi saya mau melaksanakan pelayanan. Apalagi nanti Gideon, Anggi dan Pira akan berkembang jadi saudara-saudara adalah prajurit Tuhan. Maju dan berkembanglah. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi selama kita kokoh di dalam iman. Demikian juga Amang Inang, Bapak Ibu saudara-saudara, terus pegang iman dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sekarang. Pandemi ada, kita tidak tahu kapan berakhir, tapi terus berdoa, terus berserah. Tuhan lindungi, berkati kami, singkirkan kekuatan-kekuatan yang bisa menjatuhkan dan menghancurkan hidup kami, rencana kami. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ada amin? Tuhan memberkati.